Halo, pagi ini saya ada di Banyuwangi. Saya dari kemarin ada pelaksanaan FGD Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas. Kali ini saya bersama salah satu pengelola BLK Komunitas di Bondowoso. BLK apa, Pak? BLK Komunitas Al-Imam Gerujukan Lor Bondowoso. Ya. Nama Bapak siapa? Saya Rifai. Rifai. Di sana sebagai apa? Sebagai ketua BLK. Sebagai ketua. Iya. Pengelola ya, berarti? Pengelola. Gimana perkembangan BLK-nya? Alhamdulillah sejak berdirinya BLK tahun 2019 ini sudah dapat pelatihan dari Kemenaker 2 kali dan saat ini dapat 1 tahap 1 termin gitu. Berarti pembangunan 2019. 2020 pelatihan. 2020 pelatihan. Iya. 2020 berapa kali? 2 kali. 2021? 2 kali. 2 kali. Tahun ini? 1 kali. Baru 1 kali. Iya. Berarti sudah 5 kali. Sudah 5 kali. 5 kali. Tapi pelatihan-pelatihan lain apa di sana? Nah, selama pandemi ini kita mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi di Bondowoso. Kerjasama dengan perguruan tinggi karena perguruan tinggi itu sebagai calon sarjana mahasiswa itu harus memiliki pendamping ijazah. Ya. Nah, pendamping ijazah itu yang bersertifikat. Nah, ketika ada aturan tentang pendamping ijazah yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Oh, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi mahasiswa itu tidak hanya sekedar lulus dapat ijazah formal dari perguruan tinggi, tetapi dia harus memiliki keahlian khusus. Nah, keahliannya itu apa? Nah, disitulah kemudian perguruan tinggi melatih mahasiswanya, calon sarjana itu agar dia lulus memiliki kemampuan di bidang IT. Jadi di BLK Bapak itu berapa banyak udah melatih itu? Yang sudah ikut pelatihan itu kurang lebih ada 400-an sudah. 400 orang? 400 orang. Iya. Oh gitu. Sudah banyak. Jadi bertahap gitu. Oh, bertahap. 400 orang lumayan. Kita maraton. Maraton itu. Keren. Karena memang mahasiswa itu ketika liburan itu kan dari semester ganjil dari semester genap ke ganjil ini kan liburannya lama sekali. Ya, sampai 2 bulan lebih. Jadi selama 2 bulan itu dimanfaatkan untuk pelatihan mahasiswa itu. Selain pelatihan mahasiswa apa lagi? Kerjasama dengan desa-desa terdekat. Jadi aparat desa itu pakai dana desa. Pakai dana desa. Berapa satu paketnya? Satu paketnya kemarin itu kurang lebih 20 gitu. 20 juta. Iya. 16 orang. Berapa orang? Lebih itu. Oh, lebih. Iya. Jadi lumayan lah. Jadi perangkat desa itu kan sekarang harus memiliki kemampuan di bidang IT. Tapi pakai pelatihan berbasis kompetensi atau gimana? Berbasis kompetensi. Tetap ada uji kompetensinya nggak? Iya, ada uji kompetensi. Ada UK-nya itu. Oh, ada UK-nya. Karena kan sesuai dengan kurikulum KKNI. Masih sesuai itu kan? Masih sesuai dengan itu. Sesuai dengan format KKNI itu. Kurikulum KKNI. Kalau selama ini menerbitkan sertifikat kompetensinya udah sampai ke sana belum? Yang mandiri itu belum? Iya, sudah mengeluarkan sertifikat. Enggak, itu kan pasti kan sertifikat di lembaga pelatihannya dulu kan ya. Lembaga pelatihan. Belum sampai ke BNSP kan ya? Belum ya itu. Jadi ke depan harapan kami agar pihak Kementerian Tenaga Kerja memberikan support lagi untuk mengarah kepada kemandirian BLK itu. Kalau prinsipnya negara mengakui seseorang kompeten itu negara kan diwakili oleh BNSP, BNSP diwakili oleh LSP. Betul. Itu mewakili negara. Mengakui bahwa dia kompeten ketika dia lulus uji kompetensi dan dapat sertifikat. Dari BNSP itu. Tapi sebagian pihak masih mengakui juga sertifikat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga pelatihan.
Tapi negara belum mengakui itu. Artinya negara pengakuan secara penuh ya. Iya. Kalau dari BNSP itu udah sesuai dengan standar kan, standarisasi kompetensinya. Iya. Karena semua sama jadinya. Yang diuji itu pun sama. Seluruh Indonesia itu sama. Oh, gitu. Kalau mengikuti sesuai KKNI dan uji kompetensi dan berarti dapat sertifikat yang logo Garuda itu. Gitu. Menurut saya sih ke depan ya, kalau bisa BLK yang sejenis, BLK yang sejenis yang ada di Jawa Timur, itu bikin asosiasi atau nanti bikin LSP-nya. Oh gitu. Iya. Bikin LSP sehingga LSP ini berhak melakukan uji kompetisi dan mengeluarkan sertifikat. Karena LSP ini kan adalah kepanjangan tangan dari BNSP. Ya. Oh gitu. Iya. Syarat buat LSP ya didukung oleh asosiasi dan punya sumber daya. Sumber dayanya ya asesor. Asesor ya harus ada asesor ya, tentunya yang sumber daya yang lain, kantor macam-macam lah. Lembaga legalitas dan sebagainya. Jadi syarat untuk membuat asosiasi itu berapa lembaga itu? Ya secara resmi tidak dibatasi ya. Perkumpulan itu dengan 5-10 lembaga BLK bikin asosiasi sudah. Yang satu jurusan ya? Yang satu jurusan misalnya. Udah bisa itu sebenarnya. Asosiasi ini misalnya gitu ya. Nanti asosiasi ini dalam untuk menjaga mutu dari anggota asosiasi itu dibentuklah LSP sehingga lulusan-lulusan yang sudah dilatih oleh BLK itu kemampuannya, kompetensinya terstandar, standar artinya gitu. Atau ada rencana-rencana lain nantinya gimana? Ya, rencana kan BLK yang ada di Bondoso itu sesuai dengan jurusan yang sama. Kita ingin mereka itu menjadi BLK yang mandiri, tidak tergantung lagi kepada pemerintah. Jadi dengan cara bagaimana kita meningkatkan lembaga itu menjadi LSP yang juga asesornya sudah tersedia gitu. Sehingga ini mungkin butuh support lagi dari Kementerian Tenaga Kerja gitu. Insya Allah ini Kementerian Tenaga Kerja tetap punya komitmen bagaimana angkatan kerja di Indonesia itu kompetitif gitu ya. Iya, betul. FKN itu Forum Koordinasi Nasional BLK Komunitas juga punya komitmen bagaimana anggota-anggota FKN yang seluruh Indonesia, BLK Komunitas itu bisa menjadi ke arah mandiri. Itu komitmen kami. Makanya kita mengedukasi, memfasilitasi, menghubungkan supaya ke depan BLK komunitas yang saat ini sampai tahun kemarin itu 2.912 BLKK se-Indonesia itu. Kalau tahun ini tambah 850 BLK, berarti akhir tahun ini sudah ada 3.760 BLK komunitas. Dan perlu dipahami Pak Kiai, BLK komunitas itu adalah LPK sebenarnya. LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Sehingga harusnya BLK itu memang harus perbandingannya ya dengan LPK swasta. Coba lihat LPK yang maju kan banyak juga ya, yang sampai bisa mengirim ke tenaga kerja ke luar negeri, ke industri kan gitu, melatih banyak orang, kompetitif. Padahal mereka sebenarnya minim dari support dari kementerian kan. Itu pasti kementerian ada juga support beberapa LPK itu. Ini kita BLK ini kan kita full support dari awal sebagai komitmen negara hadir untuk komunitas-komunitas yang perlu ada afirmasi kebijakan gitu ya. Afirmasi kebijakan tentunya membutuhkan komitmen pemerintah yang tinggi. Komunitas-komunitas di pondok pesantren, komunitas keagamaan yang lain, sampai saat ini memang dibutuhkan afirmasi kebijakan. Gitu. Ya kebijakan yang memang
apa ya, diafirmasi lah, Betul. di support meskipun dia nggak ini, tapi kita dorong gitu ya. Iya, iya. Ya, Terus gimana kesan-kesan kegiatan yang ada sekarang ini? ya alhamdulillah sejak berdirinya BLK itu banyaklah hasil yang dihasilkan di tempat kami, tenaga-tenaga yang ahli di bidang komputer, terutama anak-anak yang setelah lulus SMA itu mereka kebingungan karena memang belum punya kompetensi, belum punya keahlian. Nah, setelah memiliki keahlian itu mereka sudah bisa direkrut oleh, ada yang menjadi perangkat desa, ada yang menjadi TU di lembaga gitu. Memang itu outcome-nya itu. Outcome-nya adalah alumni LPK, alumni BLK itu ya kerja di dunia usaha, dunia industri, atau dia berusaha gitu ya. Betul. Dia bikin usaha sendiri, macam-macam. Ya itu mudah-mudahan BLK Pak Kiai tetap jalan dengan baik, sehingga kedepannya menteri. Amin. Apa mungkin statement terakhir nih dari Pak Kiai, kesan-kesan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dan FKN juga? Iya. Secara pribadi dan mungkin juga saya mewakili teman-teman BLK yang lain menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada FKN yang telah mensupport pondok-pondok pesantren, mengafirmasi dan merekognisi pesantren yang selama ini hanya belajar di bidang keagamaan saja, tetapi mereka lulusan pesantren itu sudah bisa memiliki keahlian di bidang kompetensi komputer gitu. Artinya mereka memiliki life skill sehingga bisa hidup mandiri dan memiliki ilmu yang seimbang antara dunia akhirat gitu. Siap. Ilmu agama dan umum, karena memang secara de facto realitas kita hidup di dunia nyata, hidup di era globalisasi yang katanya orang-orang itu era disrupsi 5.0 gitu ya. Era yang serba tidak menentu gitu. Nah, mungkin inilah yang menjadi modal kami di pesantren, di lembaga pendidikan keagamaan Islam untuk terus berkiprah dalam dunia era teknologi informatika gitu. Oke, Pak Kiai, terima kasih atas bincang-bincangnya pagi ini. Terima kasih. Sahabat-sahabat semua, teman-teman Heri Firdaus dimanapun berada, inilah kondisi BLK komunitas yang dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka semua masih sangat optimis akan bekerja, akan mengoptimalkan apa yang telah diberikan pemerintah kepada mereka, supaya tujuan dari pembangunan BLK komunitas itu, tujuan dari program BLK komunitas itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu mencetak tenaga kerja yang kompeten sehingga kita tidak gamang menghadapi dunia kerja saat ini. Karena dalam dunia saat ini kita dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten, yang sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.